Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Triana sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan sistem pengendali mesin penjualan kopi otomatis. Kelompok saya beranggotakan Muhammad Haidar, Uziel Askarila, saya sendiri yaitu Muhammad Triana, Marco Tuahta, dan Isrina Akila. Penjelasan alat yang dibuat yaitu sistem pengendali mesin penjual kopi otomatis menggunakan Arduino Uno sebagai pusat pengendali. Saat sistem aktif, LCD menampilkan menu kopi. Pengguna memilih jenis kopi melalui keypad. Kemudian pengguna memasukkan nominal uang sesuai tombol yang tersedia. Arduino akan menghitung total uang yang dimasukkan dan membandingkannya dengan harga kopi yang dipilih. Jika uang belum mencukupi, Sherpo akan bergerak untuk mengeluarkan kopi. Eh, Jika uang mencukupi, Sherpo akan bergerak untuk mengeluarkan kopi. Buzzer berbunyi, LED hijau menyala, dan LCD menampilkan pesan membuat kopi. Atas, terima kasih. Namun jika uang belum mencukupi, Sherpo tidak akan aktif. LED merah menyala, buzzer tidak akan berbunyi, dan setelah transaksi selesai atau dibatalkan, sistem akan kembali ke tampilan menu awal dan siap digunakan kembali. Input outputnya itu saya menggunakan keypad 4x4 sebagai alat input yang digunakan untuk memilih jenis kopi. Eh, Angka satu yaitu untuk memilih jenis kopi, angka 2 dan juga 3. Dan huruf A yaitu untuk memasukkan nominal uang sebesar Rp1.000, B Rp2.000, dan C 5.000 rupiah. Tombol D itu sebagai tombol cancel atau tombol reset. Lalu untuk outputnya, lalu untuk outputnya yaitu servo berfungsi sebagai penggerak mekanik. Dia sebagai simulasi, semisalnya transaksi kopinya sudah berhasil ataupun tidak. Jika servonya bergerak atau berputar, berarti uang yang dimasukkan untuk membeli kopinya ya itu sudah mencukupi. Dan jika servonya tidak berputar, berarti uang yang dimasukkannya belum tercukupi. Pada mesin kopi sederhana, servo diibaratkan membuka pintu hingga kopi keluar. Buzzer yaitu sebagai indikator suara. Ketika buzzernya berbunyi, berarti transaksinya berhasil atau sebagai tanda proses selesai. Dan jika buzzernya tidak berbunyi, yaitu transaksinya tidak berhasil. LED merah difungsikan sebagai indikator gagal. Nah, berarti ketika indikator merah menyala, berarti uangnya belum tercukupi atau ada terjadi kesalahan input. Dan jika LED hijau menyala, maka uangnya sudah cukup atau pesanan diproses. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya itu M sama dengan 0, SI sama dengan 00, SO. Selanjutnya pompa bernilai 1, LED bernilai 0, LED bernilai 0, dan alarm bernilai 0. Deskripsi kondisinya berarti koin belum masuk. Yang seterusnya katup pengisian on. M bernilai 0, SI bernilai 0, SO bernilai 0, B bernilai X. Pompa bernilai 1. Nah, seterusnya jika jika M bernilai 0, SI bernilai 0, 1, SO bernilai 0, pompanya bernilai 0 atau L1 bernilai 1, LO bernilai 0, alarm bernilai 0, maka otomatis koinnya cukup, selesai, dan katupnya tertutup. M bernilai 0, SI bernilai 1, SO bernilai 1, B bernilai X, pompa bernilai 0,
LED 1 bernilai 1, LED 0 bernilai 0, LED 0 bernilai 1, alarm bernilai 1. Nah, itu tidak valid atau koin nyangkut, alarm on, dan katupnya off. Dan M bernilai 1, SI bernilai 1, bernilai 0, S0 bernilai 0, B bernilai 0, pompa bernilai 0, LED 1 bernilai 0, LED 0 bernilai 0, dan alarm bernilai 0, manual, tombol dilepas, dan katupnya tertutup. M bernilai 1, S1 bernilai 0, SO bernilai 0, B bernilai 1, P bernilai 1, LED 1 bernilai 0, LED 0 bernilai 0, AL bernilai 0, yaitu manual atau tombol ditekan, katupnya dibuka atau maintenance. Nah, selanjutnya M bernilai 1, S1 bernilai 0, S0 bernilai 1, B bernilai 0, P bernilai 0, LED 1 bernilai 0, LED 0 bernilai 0, dan alarm bernilai 0 yaitu manual, tombol dilepas atau dan katupnya tertutup. M bernilai 1, SI bernilai 0, S0 bernilai 0, B bernilai 1, pompa bernilai 1, LED 1 bernilai 0, LED 0 bernilai 1, dan alarm bernilai 0, yaitu manual, tombol ditekan atau katupnya tertutup. M bernilai 1, SI bernilai 1, SO bernilai 0, B bernilai X, LED 1 bernilai 0, LED 0 bernilai 1, alarm bernilai 0, yaitu manual, tombol dilepas dan katupnya tertutup. M bernilai 1, SI 1 bernilai 1, SI 0 bernilai 0, B bernilai 1, pompa bernilai 1, LED 1 bernilai 1, LED 0 bernilai 0, dan alarm bernilai 0, yaitu manual, tombol ditekan atau katupnya terbuka. Itu maintenance. M1 bernilai 1, SI 1 bernilai 1, S0 bernilai 0, B X, dan pompanya bernilai 0, LED 1 bernilai 1, LED 0 bernilai 0, dan alarm bernilai 1. Itu tidak valid atau sensor error, alarm on, katup tertutup. Itu katupnya off. Untuk penjelasan fungsi booleannya itu berdasarkan hukum ekspresi atau hukum ekspresi sum of product atau SOP canonical dari baris keluaran bernilai 1 pada tabel 2.1 diperoleh persamaan awal. Fungsi boolean untuk pompa yaitu P dalam kurung M S1 S0 dalam kurung B sama dengan S1 S0 tambah M1 S0 tambah M1 S0 tambah B tambah M1 S0 B ditambah M1 S0 B. Ya, berhukum berdasarkan fungsi boolean untuk alarmnya yaitu AL dalam kurung M S1 S0 B sama dengan M S1 S0 tambah M S1 S0. Fungsi boolean untuk status LED satunya yaitu LED 1 terus M seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya penjelasan rangkaian Tinkercad-nya. Penjelasan rangkaian Tinkercad-nya itu kita menggunakan Arduino Uno sebagai itu untuk inputannya. Nah, terus kita memakai keypad 4x4 untuk menginputnya, LCD 16x2 ya untuk menampilkan output di layarnya, itu untuk pembelian kopinya. Kita memakai potensiometer juga, dan kita memakai buzzer. Nah, terus kita memakai servo dan memakai resistor 220 ohm dan memakai LED berwarna hijau dan berwarna merah.
Simulasinya, kodenya itu seperti begini, sudah disesuaikan untuk supaya dia bisa tersimulasikan atau bisa dijalankan. Mari kita coba simulasinya terlebih dahulu. Nah, jika sudah disimulasikan, tadi muncul awal mesin kopi otomatis. Nah, terus ini muncul di layar LCD memunculkan output pilihan satu yaitu kopi hitam, pilihan dua kopi cappuccino, dan pilihan tiga kopi latte. Misalkan saya mau membeli kopi hitam, berarti saya bisa menekan angka satu kopi hitam seharga 5.000. Berarti saya untuk memasukkan koinnya atau memasukkan uangnya saya perlu menekan huruf A, B, dan C. Huruf A itu eh, mensimulasikan untuk saldonya itu menambahkan saldo sebesar 1.000, B menambahkan saldo sebesar 2.000, dan C menambahkan saldo sebesar 5.000. Dan tombol D juga untuk mereset atau mengcancel. Nah, misalkan saya ingin menambahkan saldo sebesar 1.000. Nah, nanti buzzernya juga berbunyi dan LED merahnya berbunyi, LED merahnya menyala dikarenakan si saldonya belum mencukupi. Saya menambahkan saldo sebesar 2.000. Saya menambahkan saldo lagi sebesar 2.000 lagi. Nah, nanti jika sudah selesai tadi maka akan menampilkan silakan ambil kopinya, terus servonya akan berputar yaitu diindikasikan sebagai si pembeliannya itu sudah selesai dan kopinya sudah bisa saya ambil. Nah, LED hijaunya juga menyala dan buzzernya juga berbunyi. Untuk simulasinya seperti itu. Nah, misalkan saya eh, tidak jadi membelinya, maka saya eh, hanya perlu menekan tombol D. Dan terus demonstrasi kondisi normalnya. Pada kondisi normal, pengguna memilih kopi menggunakan keypad. Kemudian pengguna memasukkan saldo seperti yang tadi. Jika kondisi normalnya pengguna memasukkan saldo. Nah, terus kita masukkan saldo sebesar 5.000. Nah, ini kondisi normalnya itu kondisi kopinya bisa bisa diambil atau pembelian sudah terselesaikan. Nah, kondisi errornya yaitu jika saya ingin membeli kopi dan uangnya tidak cukup. Nah, maka di sini yaitu kondisi errornya dan servernya juga tidak bergerak seperti itu. Lalu untuk keterkaitan alat dengan materi RPS-nya itu proyek ini berkaitan dengan materi yang dipelajari pada mata kuliah pengantar sistem digital, gerbang logika dan fungsi boolean, sistem input dan output digital, dan penggunaan microcontroller Arduino. Lalu untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perancangan dan pengujian, sistem mesin penjual kopi otomatis sederhana berhasil dibuat dan disimulasikan menggunakan Tinkercad Circuit. Sistem mampu memproses input pilihan menu dan pembayaran dari pengguna melalui keypad 4x4, mengaktifkan servo sebagai simulasi pengeluaran kopi, serta memberikan indikator status transaksi melalui LED merah, hijau, dan buzzer. Fitur validasi pembayaran juga berhasil diterapkan sehingga mesin dapat secara akurat mengeksekusi pesanan atau menolak transaksi berdasarkan kecukupan nominal uang atau saldo yang diinput. Yang diinformasikan secara real time melalui layar LCD. Proyek ini menunjukkan bahwa konsep dasar sistem digital
dan logik pemrogram microcontroller dapat diterapkan dalam sebuah sistem transaksi sederhana yang bekerja sebagai otomatis. Meskipun masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur seperti sensor pendeteksi koin atau uang kertas fisik, sensor suhu atau modul pembayaran cashless seperti RFID, ataupun metode seperti yang umumnya ada di Indonesia itu KRIS. Rancangan yang dibuat telah memenuhi tujuan utama sebagai prototipe dasar sistem vending mesin otomatis. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan apabila ada kelebihannya itu bukan datang dari saya. Dan sekian terima kasih.